Hai, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mereview bagaimana menggunakan spell kit dan seberapa mudah sih menggunakannya dan apa sih kehebatannya. Oke, jadi minggu-minggu ini saya coba mempelajari dan saya coba untuk memfokuskan dan kemarin saya mencoba untuk memigrasikan satu buah template dari HTML biasa ke dalam framework Spellkit. Ternyata Spellkit itu sangat ini ya. Jadi dia tuh full stack. Jadi kalau misalnya mau frontend aja itu bisa pakai Spell, tapi kalau misalnya mau full stack dengan JavaScript itu bisa pakai Spellkit karena kita bisa menaruh logika di dalam servernya. Tentunya kita harus menggunakan Node.js ya. Tapi di sini saya hanya memigrasikan dan akan menggunakan API-nya menggunakan Laravel. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah struktur dari folder si Spellkit-nya itu sendiri, di mana sangat simpel sekali. Di sini cuma ada beberapa folder yang akan kita gunakan, dan ini adalah contoh tampilan yang saya migrasikan kemarin. Dan kemarin juga saya sempat membuat beberapa fungsi seperti kalender, kemudian data client di sini, sehingga saya bisa mencoba kehebatan dari Spellkit ini. Di sini enak banget ya. Kalau biasanya kita menggunakan HTML biasa dengan jQuery, untuk membuat halaman seperti ini saja, kita perlu logika yang sangat banyak. Tetapi kalau di Spell, kita cukup menulis beberapa sintak, maka kita udah bisa membuat fitur seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, seperti search-nya, kemudian toggle-nya, kemudian filter di sini. Ini adalah sekilas dari codingan yang dibuat. Contohnya, tadi saya membuka halaman halaman klien. Ini adalah script yang saya tulis menggunakan Spell. Bisa teman-teman lihat, ketika teman-teman menggunakan spell, itu seperti teman-teman menuliskan HTML seperti pada umumnya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini di class, kemudian tidak ada yang berubah di sini, hanya saja kita menggunakan spell. Untuk memanggil spellnya atau karena spell itu kan JavaScript ya. Jadi kalau JavaScript pastinya ada kode JavaScript yang harus kita tulis. Dan untuk menulis kode JavaScript-nya sama seperti di JavaScript vanilla, kita tinggal buka dengan script dan kita tutup dengan script. Kemudian untuk melakukan import atau misalnya kita membuat komponen atau misalnya kita membuat tag yang lain, itu kita bisa menggunakan yang namanya import seperti ini. Sama seperti teman-teman di Vue ataupun misalnya di React, itu sama banget. Cuma di sini lebih simpel aja. Kemudian ini yang lebih menyenangkan ya. Kalau misalnya di React itu kan kita menulis HTML di dalam JavaScript. Tetapi kalau misalnya di Svelte itu sama seperti kita menulis HTML pada umumnya, di mana JavaScript dan HTML seperti biasa terpisah. Sehingga tampilannya, jika teman-teman sudah terbiasa ngoding dengan HTML, misalnya di Laravel Blade atau misalnya di CodeIgniter atau lain sebagainya, ini enggak terlalu pusing ya, karena memang ngodingnya seperti biasa HTML pada umumnya atau membuat website pada umumnya. Kemudian untuk logikanya, kalau misalnya ketika di React kita banyak logika yang kita tulis, di mana kita harus melakukan use state dan lain sebagainya, kemudian mendeskripsikan variabel untuk variabel yang akan kita gunakan, di Svelte sama, hanya saja di sini lebih ringkas, di mana bisa teman-teman lihat, di sini saya membuat variabel let search query, kemudian di sini saya membuat contoh sampel data klien yang akan saya tampilkan. Ini bisa ngambil dari API nantinya ya. Kemudian untuk melakukan filternya, saya tinggal membuat fungsi seperti ini, sehingga filter ini bisa jalan dengan otomatis. Teman-teman lihat ya, sangat mudah sekali. Dan ketika teman-teman lihat script kode si HTML-nya, kalau teman-teman biasa menggunakan Blade di Laravel, teman-teman mungkin nggak asing dengan penggunaan seperti ini. Kalau di Blade dengan add, if, kalau di Svelte dengan pagar if, seperti ini. Misalnya saya membuat if else ini, menampilkan data, kemudian kalau misalnya tidak ada datanya, maka saya akan menampilkan ini. Bisa dilihat else ini, sehingga nanti kalau saya gunakan di sini, misalnya tidak ada data, maka dia akan menampilkan yang tadi. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang sangat enak sekali untuk digunakan. Bisa teman-teman lihat ya. Ini saya menggunakan kalender atau Google Calendar seperti biasa pada umumnya di JavaScript pada umumnya. Kita tinggal menginstal plugin kalendernya atau misalnya PageCake-nya, kemudian kita tinggal import di sini. Ini komponen ya. Maaf kalau scriptnya agak berantakan karena ini emang di Portrait. Oke, bisa teman-teman lihat, kita juga punya server.js. Jadi kalau teman-teman mau bikin logic atau misalnya mau full stack, teman-teman tinggal bikin plus server.js, kemudian tuliskan codingannya di sini. Oke. Kemudian kenapa pakai Spellkit? Kenapa nggak pakai Svelte? Sebenarnya Spellkit itu adalah pengembangan yang jauh lebih bagus daripada Svelte itu sendiri. Karena Svelte ada kerangka dasarnya, sementara Spellkit adalah framework-nya. Dan Svelte sendiri merekomendasikan untuk kita menggunakan Spellkit ketika kita mau menginstal Svelte.
kita bakal direkomendasikan oleh timnya untuk menginstal spellkitnya itu sendiri. Dan di sini yang paling seru ya, routingnya mungkin hampir sama kayak framework front end pada umumnya seperti Next.js ataupun Nuxt.js, di mana untuk routingnya sendiri sudah dikelola oleh si spellkit itu sendiri. Misalnya saya mau membuat route untuk halaman about misalnya ya, kita tinggal bikin di sini, jangan about sudah ada ya. Misalnya kita mau bikin halaman atau route untuk misalnya user. Nah, di spread itu sendiri kita harus mengikuti aturannya. Jadi misalnya di routes ini adalah routes yang akan kita gunakan untuk membuat semua tampilan. Kita tinggal buat yang namanya folder dengan nama misalnya user. Kemudian kita wajib mengikuti instruksi dari spread, di mana ketika kita membuat route, kita harus menggunakan yang namanya plus page.spell seperti ini. Ini adalah format dasarnya ya, jadi kita nggak bisa bikin yang namanya login.spell kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti instruksinya, sehingga nanti ketika misalnya kita akses, misalnya di sini hai Angga, misalnya ketika kita akses, maka dia akan langsung berubah ya, misalnya user. Jadi lihat teman-teman, hai Angga. Jadi sesimpel itu untuk membuat routingnya. Jadi nggak perlu susah-susah yang namanya install routing JS atau lain sebagainya. Routingnya sudah di-handle oleh Spell. Hanya saja penulisannya, kita harus membuat foldernya, kemudian membuat file di dalam folder itu. Sehingga file yang ada di dalam ini akan dijalankan oleh si Spell. Dan routingnya dia akan mengikuti dari folder ini. Teman-teman lihat ya. Kemudian, misalnya saya mau mengimport gitu ya. Atau kalau misalnya di Blade atau di Laravel pakai guild atau include gitu ya. Kita bisa seperti misalnya seperti ini, kita contoh yang misalnya di kalender ya, kalender seperti ini mana header. Oke, maaf jangan di sini ya, mungkin ya kalender spell kalender. Oh ini seperti ini misalnya komponen. Oh iya, misalnya kita buat komponennya teman-teman bebas mau tulis di mana, tapi di sini saya contohkan membuat komponennya di library ceritanya. Kemudian ada folder komponen, ini saya membuat header. Semua codingan header saya tulis di sini, dan jangan heran kalau misalnya tampilannya HTML, karena memang semudah itu menggunakan Spell atau seenak itu menggunakan Spell. Kemudian kita tinggal import aja di sini. Contohnya ini dia header. Kita cari lagi ya contohnya calendar plus page seperti ini dia contohnya header. Jadi tinggal kita tampil aja kayak gini, kita tulis script, kemudian tutup, masukkan ke dalam script header, kemudian tinggal kita panggil aja seperti ini header. Oke, panggilnya jangan kayak gini ya, coba kayak gini, kita refresh, kita coba, wah headernya sudah masuk. Gimana? Sangat mudah sekali ya. Dan ini juga auto refresh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan perubahan di codingan, maka dia akan melakukan auto refresh. Contohnya saya enggak, ya kan? Kemudian misalnya saya buang ini, oke, jangan begitu. Oke, jadi itu adalah pengenalan singkat menggunakan Spell selama beberapa hari ini ya, dan masih belajar ya. Dan pastinya masih banyak hal yang perlu diimprove di Spell ini, apakah dia mau memenuhi kebutuhan atau enggak nanti ke depannya. Tetapi selama belajar ini sangat mengagumkan ya. Jadi buat teman-teman wajib coba untuk menggunakannya, karena mungkin untuk komunitasnya masih sedikit ya, tapi ini udah booming ya. Kalau di luar negeri emang udah banyak yang pakai. Dan kalau saya kenapa nggak pakai Vue atau misalnya React, sebenarnya simpel aja, saya lebih suka kepada alat yang memang saya bisa menggunakannya dengan baik kayak gitu, bukan yang sekarang lagi booming digunakan kayak gitu simpelnya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa teman-teman coba ya, silahkan komen di bawah.